Bagaimanapun Anda mencoba mendeskripsikan Tuhan, pasti tidak bisa. Anda mengimajinasikan Tuhan, pasti tidak akan bisa. Karena Allah tidak seperti apa-apa. Allah itu berada di luar wilayah imajinasi. Allah berada di luar wilayah logika. Sifat 20 pun itu masih dalam wilayah imajinasi. Jadi artinya bagaimana Anda membayangkan Allah yang di luar bayangan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diangan-angan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dilogikakan. Makanya sampai sekarang ketika Maturidi bilang 13, Asy'ari bilang 20, ini kan berbeda berarti Tuhannya. Ketika ada dua orang berbeda pendapat, bisa salah satunya benar, bisa dua-duanya benar, bisa dua-duanya salah. Tuhan dalam wilayah imajinasi Mu'tazilah tidak sama dengan Tuhan dalam wilayah imajinasi Maturidi. Satunya Tuhan, bukan dua dibagi dua, bukan. Satu itu bukan setengah tambah setengah. Satu itu bukan 100 dikurangi 99. Tuhan tidak berbilang. Satu itu hanya simbol saja kok. Satunya Tuhan tidak seperti satu dalam pikiran kita. Kalau satu dalam pikiran kamu, setelah satu kan dua, lalu tiga. Ya Allah mah bukan tiga, bukan dua, bukan satu, di luar bilangan. Jadi makanya nggak bisa Tuhan dilogikakan, karena berada di luar wilayah logika. Semua bukti-bukti adanya Tuhan yang Anda rumuskan dari sejak dulu sampai sekarang, adanya Allah, adanya langit dan bumi, kan begitu, iya kan? Nah sebelum Allah bikin langit bumi, Allah ada enggak? Buktinya mana? Berarti sebelum Allah buat langit bumi, kita tidak punya bukti karena adanya Allah. Namanya dalil itu tidak pasti, karena dalil sendiri itu ada yang sifatnya kebetulan, ada yang rasional, ada yang kebiasaan. Mobil saya ada, sendalnya ada. Tamu tanya, Nang, pakaiannya ada enggak? Ada, sedang tidur konon. Dari pagi sampai sore nunggu saya di rumah. Saya pulang, Ustaz, ya Allah, Pak Kiai dari pagi nunggu. Kata santrinya katanya ada, di tidur. Yang saya ngaji di pendopo, ya santri mengatakan suruh nunggu kayak lagi tidur nih. Saya panggil, atas dasar apa? Dia bilang ya mobilnya ada, sendalnya ada, berarti kan ada. Pas hari itu saya ngajiin di pendopo, jadi pakai sepatu dan dijemput. Jadi kalau mau nanya pasti ada tidak, tanya sama istri saya. Dia akan pasti mengatakan ada atau tidak, karena dia bersamaku dan dia melihatku. Jadi kalau mau nanya Allah, bukan kepada ahlul kalam, bukan ahlu ilmu tauhid, kepada al-arif billah. Jadi ya selama Anda konsep-konsep ketuhanan, selagi Anda dengan otak Anda, dengan logika Anda, dengan ilmu Anda, selagi Anda masih dalam kemanusiaan Anda tidak pernah mencapai kebenaran yang mutlak. Baru Anda mengerti ketika Anda sudah keluar dari kemanusiaan Anda. Makanya ketika Nabi Muhammad sudah keluar dari kemanusiaannya, kita lihat dia nggak pernah sedih, nggak pernah takut, nggak pernah kecewa, nggak pernah ada. Sampai dilemparin mukanya berdarah-darah, nyawat belum? Ya kan dia udah paham. Berarti ketika Anda masih marah, masih tersinggung, berarti Anda masih manusia, masih dalam dimensi kemanusiaan. Jadi wajar nggak? Ya wajar kalau manusia sedih mah. Begitu tidak wajar dan normal. Nah, ketika orang itu sudah tahu kebenaran, sudah lagi tidak marah lagi, tidak tersinggung lagi, malah ini yang dikatakan salah. Orang yang benar itulah yang kamu salah-salahkan. Yang menyalah-nyalakan orang yang benar itu orang yang salah. Kalau sudah sama-sama benernya, tidak mungkin akan ada salah menyalahkan. Makanya orang sudah kenal Tuhan, tidak akan mungkin mau bertengkar dengan siapapun, dan tidak mungkin akan menyalahkan siapapun. Iya, tugas-tugas sebagai tugas saja. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Kalau mereka nggak percaya, ya sudah, tugas kamu menyampaikan, selesai. Nah itu makanya, jadi Allah itu mutlak, tidak bisa dijangkau oleh kemanusiaan kita. Makanya orang kalau sudah mengenali dirinya, baru dia kenal Allah. Ketika engkau sebagai engkau, bukan engkau sebagai jasad.